Shalom adik-adik semuanya. Pasti semuanya sehat-sehat aja kan. Sekarang kita mulai ibadah sekolah minggu kita. Kasih mau adik-adik semuanya duduk yang rapi, semuanya harus tenang, harus fokus beribadah ya. Sebelum kasih mulai ibadahnya, kita semuanya lipat tangan, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus karena pada pagi hari ini kami masih bisa beribadah sekolah minggu ya Tuhan. Walaupun hanya melalui video, tapi Tuhan berkati adik-adik semuanya agar bisa mengerti apa cerita firman Tuhan pada pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Tuhan berkati adik-adik semuanya agar bisa tetap tenang, bisa tetap fokus dalam mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Nah adik-adik, Kak Semi sekarang mau lanjutin cerita KMI kemarin nih. Nah, waktu itu kan mereka udah minum nih, puas kan. Akhirnya mereka ikutin terus Musa kan. Mereka berjalan terus mengikuti si Musa menuju negeri yang telah dijanjikan Tuhan. Suatu ketika mereka sampai di sebuah gunung. Ada yang tahu nggak nama gunungnya apa? Nama gunungnya itu Gunung Sinai. Nah, waktu mereka sedang menyusun tenda nih ya, mereka mau nginep di situ, mereka berkemah di situ. Tiba-tiba Musa naik ke atas gunung untuk bertemu dengan Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan memanggil Musa. Nah, adik-adik, Musa akhirnya pergi ke atas gunung Sinai kan. Nah, di situ Allah berbicara kepada Musa dan Musa harus memberitahukannya pada bangsa-bangsa Israel. Akhirnya setelah Allah udah kasih tahu nih ke Musa apa aja yang harus dibilang, turunlah Musa. Dia turun menjumpai bangsa Israel nih. Pas sudah ketemu, akhirnya Musa langsung ngomong nih ke bangsa-bangsa Israel. Gini dia bilang, Tuhan ngomong ke Musa. Musa bilang nih, aku yang sudah menolong kamu keluar dari Mesir. Aku juga yang menjaga kamu di perjalanan ini dan memberikan kamu air. Bangsa Israel ngangguk-ngangguk aja kan. Nah, mereka ingat semua tuh. Mereka bersyukur karena Tuhan udah menjaga mereka kan. Lalu Musa bilang lagi, Tuhan juga berkata nih, kalau kamu mau mendengar apa yang Tuhan katakan dan mau melakukannya, maka kamu akan menjadi kesayangannya Tuhan. Apakah kalian mau? Wah, bangsa Israel langsung pada jawab dong, seneng. Iya, aku mau. Kami mau mendengarkan yang Tuhan katakan. Ya, gitu deh. Nah, akhirnya Musa bilang lagi nih, kalian dengar baik-baik nih. 3 hari lagi Tuhan mau datang dan bertemu di gunung ini, di Gunung Sinai kan. Mereka kaget kan bangsa Israel. Serius nih Tuhan mau ketemuin kita nih. Terus kata Musa, iya kalian bakal ketemu sama Tuhan. Tapi kamu harus mereka tuh gak boleh berbuat jahat. 1. Terus dan juga mereka gak boleh pakai pakaian yang kotor. Mereka harus pakai pakaian yang bersih. Karena kan mereka mau ketemu sama Tuhan kan. Akhirnya bangsa Israel siapin diri mereka mandi, dicuci lah pakaiannya, mereka berkumpul dan berdoa, mereka gak berbuat jahat, mereka mereka benar-benar jaga kekudusan mereka, menjaga perbuatan-perbuatan mereka. Akhirnya benar pada hari yang ketiga tiba-tiba ada suara petir, ada suara gemuruh, dan juga ada bunyi sangkakala yang sangat keras dan panjang tuh, lama tuh suara sangkakalanya kan. Kaget dong bangsa Israel. Wih, Tuhan datang kata mereka nih. Akhirnya bangsa Israel keluar, terus dia ngelihat gunung ke arah Gunung Sinai itu. Dilihat dia puncaknya itu ada gemuruh, ada kilat, ada awan juga tebal kan. Mereka kaget, mereka takut dong waktu ngeliat kayak gitu. Mereka gak ada yang berani deket-deket tuh. Tiba-tiba suara kilatnya berhenti, suara gemuruh dari awan itu juga berhenti, gak ada suara, diem banget, tenang banget suasananya. Akhirnya Tuhan berbicara kepada bangsa Israel.
Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari Mesir. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini sesamamu. Bangsa Israel ngedengerin tuh dengan sungguh-sungguh apa yang Tuhan katakan. Mereka juga jawab kan, kami mau mendengarkan perintah Tuhan. Setelah itu Musa naik ke gunung. Di atas sana Tuhan nulisin semua perintahnya di 2 loh batu. Ada 10 perintah Tuhan yang Tuhan menuliskannya agar bangsa Israel selalu ingat perintah-perintah Tuhan. Dan Musa akhirnya membawa batu itu dan disimpan baik-baik di sebuah kotak yang bernama Tabut Tuhan. Nah, adik-adik udah nonton kan videonya? Jadi adik-adik harus lihat tuh bagaimana bangsa Israel mempersiapkan dirinya untuk bertemu dengan Tuhan. Sama kayak adik-adik nih yang lagi beribadah nih. Walaupun kita cuma lihat lewat video, adik-adik juga harus tetap rapi, harus tetap bersih. Kayak misalnya nih bangun tidur pagi-pagi itu, ya harus mandi dulu sebelum beribadah. Terus waktu lagi ibadah nih, adik-adik semuanya harus duduk, diam, tenang, fokus. Jangan adik-adik sambil makan atau sambil lari ke sana ke sini, nggak boleh. Jadi adik-adik harus tetap duduk, diam, tenang dalam beribadah. Karena apa? Karena itu salah satu sikap untuk menghormati Tuhan. Jadi adik-adik harus ingat ya firman Tuhan pada pagi hari ini, agar adik-adik dalam beribadah itu juga jangan asal aja ibadahnya. Oke, semuanya harus ibadah dengan baik dan benar ya. Nah adik-adik, ayat hafalannya pagi hari ini dari Keluaran 33 ayat 14. Aku sendiri hendak membimbing engkau. Nah, dihafalin, kasih bilang ini ayat hafalannya Keluaran 33 ayat 14. Aku sendiri hendak membimbing engkau. Hafalin ya, jangan sampai nggak dihafalin. Nah adik-adik, sekarang kita mau mengakhiri sekolah minggu kita. Adik-adik jangan lupa firman Tuhan yang tadi, kalau beribadah harus yang rapi, jangan asal-asalan dalam beribadah ya. Oke, sebelum kasih mengakhiri, semuanya lipat tangan, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di atas kerjaan surga yang kudus, terima kasih Tuhan Yesus karena pagi hari ini adik-adik sekolah minggu bisa beribadah sekolah minggu ya Tuhan Yesus. Tuhan berkati firman Tuhan tadi agar bisa menjadi berkat bagi mereka. Mereka bisa mengerti bahwa mereka harus beribadah dengan serius, dengan rapi ya Tuhan Yesus. Dan ya Tuhan, berkati juga adik-adik selama 1 minggu ini. Tuhan jaga, lindungi mereka ya Tuhan Yesus. Tuhan jauhkan mereka dari segala macam penyakit. Berkati mama papanya juga ya Tuhan Yesus. Setiap usaha yang dilakukan juga Tuhan berkati agar bisa berhasil, dan juga jauhkan mama papanya dari segala penyakit ataupun virus-virus yang ada ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat hari Minggu.